Bapa kami yang ada di sorga, kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur lagi Tuhan beri kesempatan waktu untuk kami beribadah, kami boleh menyembah dan kami menerima berkat sepanjang waktu kami ada di hadirat-Mu. Kami mohon Bapa Roh Kudus kendalikan semua waktu dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Dan bukakanlah mata hati kami, seluruh kemampuan kami, agar kami diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar dengar dan mengerti, tapi sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami di Papua, di Indonesia, bahkan di belahan bumi yang lain, di Australia, bahkan di Amerika yang sedang bersama-sama bergabung dalam ibadah Jemaat Gidi Palomo. Kiranya Engkau ada di mana-mana dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa berbicaralah sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Bapa di sorga untuk bisa beribadah. Di mana saja dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan memberi kesempatan untuk beribadah dan teristimewa kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan kepada kita semua, kita bisa beribadah walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Berjauhan tempat, bahkan jarak tidak dapat memisahkan kita dari ibadah, dari kasih Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita membuka bersama-sama 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan membacakan dan saudara-saudara sekalian mengikutinya. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kepada jemaat Tuhan atau pemirsa yang sama-sama mengikuti ibadah live streaming ini di JTV, kita bersyukur lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan. Itu hal yang sangat penting, dan dalam khotbah saya pada kesempatan ini saya beri tema kecil, hidup di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi tema kita untuk hari ini adalah hidup di tengah-tengah penderitaan. Para saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya beri tema ini? Karena penulis atau Rasul Petrus yang menulis kitab ini, bagaimana dia menyaksikan atau sebagai saksi hidup
penderitaan Kristus, kematian Yesus, dan kebangkitan. Dia saksi hidup. Dari sisi itu dia angkat dan memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Petrus sadar bahwa sebagai orang percaya, penderitaan merupakan bagian dari proses kehidupan kita. Dan dari sisi itu dia angkat, dan walaupun dia tidak tahu yang akan terjadi saat ini, situasi dunia saat ini kita dikejutkan dengan virus corona, dan ada tanda-tanda yang lain akan kita hadapi nanti. Tapi Alkitab sudah bicara, Roh Kudus sudah bicara melalui Rasul Petrus bahwa akan terjadi atau kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu bagaimana kita bisa ada di dalam situasi itu lalu masuk menghadapinya. Beberapa hal penting yang belajar, beberapa hal penting akan kita belajar bersama-sama sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi situasi saat ini. Sekali lagi Petrus, dia saksi hidup tentang penderitaan Kristus. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Petrus mengalami kegoncangan sesudah Yesus mati. Dia kembali ke posisi yang lama, yaitu menjadi nelayan. Dia memiliki profesi sebagai nelayan, kembali kepada profesi. Pada waktu itu Yesus bangkit dan minggu-minggu ini sedang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu Yesus menyapa Petrus, kita tahu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang terakhir, yang ketiga kali, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu terakhir, sesudah Petrus menjawab, Tuhan, engkau jauh lebih mengerti apa yang sedang saya hadapi. Dan jawaban dari Yesus datang kepada Petrus, mari ikutlah. Semenjak itu Petrus menjadi pelayan, menjadi penjala manusia. Dan pengalaman yang dia saksikan itu mulai menyampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi firman Tuhan selalu ya dan amin, selalu baru di tiap masa waktu. Masa sekarang kita ada di ujung penghakiman terakhir. Artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat datang itu. Peristiwa demi peristiwa sedang kita alami. Tahun 2019 ke bawah kita masih ya ibarat seperti biasa, kita masih bisa mengurus segala sesuatu. Tapi ketika kita memasuki di tahun 2020, diguncangkan dengan virus corona, akan kita hadapi lagi, akan kita alami lagi dengan peristiwa yang lain yang mengerikan. Tidak hanya virus corona, tapi ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Karena sesuai dengan Tuhan tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada dua hal dari sisi ini. Yang pertama, untuk mempercepat waktu. Bapak Ibu alami atau tidak, tapi saya mengalami bahwa waktu begitu cepat. Tiba-tiba sekarang sudah hari Sabtu, besok hari Minggu. Pagi hari datang cepat, malam hari, dan kita tidak terasa waktu begitu cepat. Itulah situasi di akhir zaman. Waktu begitu cepat, tetapi juga keguncangan sedang terjadi, melanda. Musibah demi musibah sedang terjadi di mana-mana. Banyak orang dikagetkan dengan peristiwa ini, virus corona. Dan pemimpin-pemimpin dunia tidak saja diam, tapi mulai gelisah dan mulai menyampaikan, mulai menyalahkan antara satu negara ke negara yang lain karena mereka tidak siap. Mereka kaget. Tetapi
demi peristiwa. Dan salah satunya di tahun 2020, virus corona mengguncangkan dunia. Itulah situasi yang sedang kita masuk. Karena itu hari ini saya memberikan tema hidup di tengah-tengah penderitaan. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar beberapa hal penting dalam situasi ini. Jadi hal yang pertama, kita dengar kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya musibah demi musibah akan terjadi. Kegoncangan akan terjadi di mana-mana. Maka semua orang akan mengalami ketakutan, kepanikan, kegelisahan, dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang percaya, mari kita belajar beberapa hal penting. Hal yang pertama, masa ayat yang ke-7, kita lihat sama-sama. Di dalam kita menghadapi situasi ini, hal yang pertama yang harus kita belajar adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama dalam situasi ini yang kita lakukan adalah berdoa. Doa bisa mengubah keadaan. Ini hal yang pertama. Sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi yang sulit ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa, doa mengubah keadaan. Doa menjawab situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Sebelum kita berdoa, ada tekanan dari Petrus, hamba Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, ada penguasaan diri. Sebelum kita berdoa, perlu ada penguasaan diri. Penguasaan diri bukan secara fisik. Memang benar, pemimpin atau siapa saja dia menguasai dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya luar biasa. Tetapi menghadapi barang yang ini, virus corona, semua pengalaman, semua pengetahuan, apapun yang kita miliki tidak sanggup. Tidak mampu. Dan banyak orang sedang gelisah, ketakutan karena kehilangan warga, kehilangan usaha, dan sebagainya. Itulah sebabnya pengalaman dan kemampuan teknologi yang kita miliki itu tidak sanggup untuk menolong kita. Yang bisa menjawab adalah penguasaan diri. Artinya orang yang ada di dalam dia sudah berjumpa dengan Yesus, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri berbicara tentang pikiran, perasaan, emosi. Kalau kita ada di dalam Yesus, jiwa kita dibersihkan, dipulihkan, maka ada penguasaan diri. Tapi kalau tidak, maka apa yang sedang terjadi di mana-mana, yang sedang kita saksikan bersama-sama. Di seluruh dunia ketakutan, tidak banyak orang yang bisa tenang, tidak banyak orang bisa berdiam diri, mengendalikan hidupnya, tapi ketakutan melanda di mana-mana. Karena itu hal yang pertama yang harus kita belajar adalah penguasaan diri. Penguasaan diri sangat penting. Bagaimana supaya kita punya jiwa bisa tenang, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa belajar firman Tuhan? Yang pertama, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Minggu kemarin kita sudah dikhotbahkan berulang-ulang tentang peristiwa kematian, peristiwa tentang kebangkitan. Dan orang yang ada di dalam Yesus, kita memiliki kemampuan itu. Kuasa kebangkitan kita miliki. Dan ada ketenangan, ada penguasaan diri. Sehingga kita bisa menghadapi situasi ini dengan tenang. Kita tidak dikejutkan dengan berita-berita yang luar biasa menggempar di mana-mana. Tapi kita tenang karena ada Yesus. Amin. Yesus itulah kekuatan kita yang mengendalikan jiwa kita. Oleh karena itu saya percaya anak-anak Tuhan tidak gelisah, tidak takut karena jiwanya sudah aman.
Alkitab berkata, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena masalah jiwa berurusan dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh makan firman Tuhan, berdiam diri dalam firman Tuhan, jiwanya dipulihkan sehingga dia mendapat ketenangan. Dia bisa menguasai diri dan tidak terkejut, tidak kaget dengan situasi yang sedang terjadi sekarang. Di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, yang pertama jiwa kita sudah dipulihkan, maka ada kekuatan, ada ketenangan. Maka kita bisa beribadah, kita bisa menyembah kepada Tuhan di mana dan kapan saja. Kita bisa belajar firman Tuhan dan firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita, maka kita memiliki penguasaan diri. Tetapi kalau tidak, kita hanya ikut-ikutan saja, jiwa kita bermasalah. Dan kita tidak mungkin memiliki ketenangan dalam hidup ini. Itulah masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Makan firman Tuhan, itulah makanan. Karena Yesus itu berkata, Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55. Barang siapa makan dagingku, ia akan memiliki hidup yang kekal, dan barang siapa minum darahku, aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Kenapa? Karena ayat 55 berkata, dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Artinya bahwa setiap kita, jiwa kita bisa dipulihkan ketika kita makan firman Tuhan. Sebab makanan untuk jiwa kita adalah tidak ada yang lain, firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita makan. Dalam menghadapi situasi ini, waktu begitu cepat berlalu di dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan, kalau kita makan firman Tuhan, maka kita diberi kekuatan 24 jam. Seperti Tuhan Yesus pernah lakukan. Orang yang tinggal dalam firman, makan firman Tuhan, dia mendapat kekuatan 2 kali lipat. Karena itu saya mengajak, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, tinggal di dalam firman, dan makan firman Tuhan. Itulah makanan yang Tuhan sediakan di abad ini. Sebab situasi besok akan berubah. Kekeringan dunia akan melanda di mana-mana sesudah virus corona lewat beberapa bulan. Maka dari sisi kelaparan, orang bisa buat apa saja. Kejahatan merajalela di mana-mana karena tidak ada firman. Tetapi Bapak Ibu dan saya, mari kita makan firman supaya kita kuat dalam menghadapi situasi ini. Selain kita makan firman, mari kita datang dan sujud sembah di hadapan Tuhan. Raja Daud kesibukannya luar biasa, tapi pagi-pagi dia datang sujud sembah, memuji Tuhan, menyembah. Kenapa? Karena memang Bapa Allah itu Bapa kita. Sebagai anak, mari kita betul-betul datang memberikan pujian hormat kepada Bapa kita di sorga. Penyembahan secara pribadi, pujian yang harus kita berikan kepada Bapa di sorga, karena itu yang dapat kita berikan. Dia datang membebaskan kita, membawa kita keluar, dan kita ada di dalam berkat, menjadi anak-anak Allah, itulah berkat. Karena itu mari kita memberikan pujian kepada Allah Bapa di sorga dalam doa kita, dalam penyembahan secara pribadi. Maka ada ketenangan, ada kenyamanan, karena kita tinggal di dalam Dia, makan firman Tuhan, kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Dia setiap hari, sehingga kita mendapat kekuatan. Walaupun di sekeliling kita, di mana-mana menggemparkan dengan media sosial, ada ketakutan melanda di mana-mana, tapi anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap tenang, karena ada penguasaan diri. Syaratnya ini, kita kembali makan firman. Yang pertama, selain kita memiliki penguasaan diri, kita juga memiliki ketenangan. Ini yang kita miliki. Ketenangan itulah sesudah melewati beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar firman Tuhan, makan firman Tuhan, maka ada dorongan dari jiwa kita, dari hati kita untuk ketaatan
kesabaran, ketekunan, kesetiaan. Kalau kita sudah melewati itu, maka kita akan memiliki namanya ketenangan. Dalam situasi yang mengguncangkan dunia saat ini, mari kita memiliki satu hal ini, yaitu ketenangan. Jiwa kita bisa tenang oleh karena kita melewati beberapa proses tadi. Petrus melihat situasi ini. Orang-orang percaya pada waktu itu, mereka ada di pembuangan, sekarang negara Turki. Kondisinya luar biasa, penderitaan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 Petrus menjelaskan penderitaan itulah bagian dari proses iman kita. Penderitaan itu merupakan bagaimana kita menang atas dunia ini. Saya singgung sedikit. Baptisan selam kita sudah lewat. Yang kedua, baptisan Roh Kudus sudah kita alami. Yang terakhir itu baptisan api. Yang dimaksud di sini adalah penderitaan. Sebagai anak Tuhan, kita sedang ada di dalam penderitaan, artinya kita ada dalam baptisan api. Api bicara masalah penderitaan, kesulitan, kesengsaraan. Tapi sesudah kita mengalami proses itu, penderitaan itu, maka kita akan muncul satu pribadi yang berbeda. Emas itu pertama harus diproses dulu, dibakar dulu sampai menjadi emas yang murni melalui tahapan proses. Hal yang sama juga kalau iman kita bisa murni, kualitasnya baik melalui proses penderitaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar hal ini penting. Dalam situasi seperti ini tidak ada cara yang lain kecuali kita berdoa. Karena doa mengubah lingkungan. Doa bisa menjawab situasi. Doa bisa memberikan kita kekuatan, ketenangan. Sebab apa? Karena kita sedang berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Segala sesuatu terjadi, semuanya sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab sedang berlangsung. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Hal yang kedua yang saya mau bilang ini, selain kita memiliki penguasaan diri, yang kedua kita harus memiliki ketenangan dalam hidup ini. Jangan kita panik dengan berita-berita yang sedang menyebar di mana-mana. Setiap hari kita dengar berita menakutkan, menggelisahkan. Jangan kita takut dengan itu, tapi mari kita sebagai anak Tuhan, dan Alkitab berkata, bila tenang. Kalau kita memiliki penguasaan diri, kita tenang, maka kita bisa berdoa. Itu hal yang pertama. Jadi sebagai anak Tuhan, orang percaya dalam situasi sekarang ini tidak ada cara lain. Yang pertama, kita masuk dalam doa. Selain kita bisa berdoa, cara yang lain lagi itu berpuasa. Belajar puasa sangat penting. Mengapa? Karena besok bulan akan datang, semua makanan mungkin mahal. Bagi kita tidak mampu untuk beli makanan, kita bisa berpuasa. Itu proses pembentukan dalam sistem tubuh ini harus kita belajar sekarang. Berpuasa, selain untuk nahan makan dan minum, tetapi juga untuk menolong supaya kita tetap tenang, kita tetap kuat dari situasi dan tantangan di abad sekarang ini. Kalau kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa, maka saya percaya kita orang yang tenang. Anda dan saya betul-betul menikmati berkat Tuhan. Walaupun dunia berkata situasinya memang berubah dan tidak mungkin tenang, tapi anak-anak Tuhan pasti tenang karena mengalami dua hal ini, berdoa dan berpuasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita belajar bersama-sama di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hal yang kedua adalah selain kita berdoa, yang kedua adalah kita hidup di dalam kasih. Sekalipun virus corona membuat kita ada di mana-mana, yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing di Papua, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus. Amin.
Kasih Yesus itulah kekuatan kita dan kita harus ada di dalam kasih Yesus. Sebab kasih Yesus itu besar. Kalau kita ada dalam kasih atau kita miliki kasih Yesus, maka dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 13. Di antara pengharapan iman, kasih yang lebih menonjol. Penjelasan Paulus juga di surat yang lain bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu ada penguasaan diri dan tidak ada hukum lain yang menentang kasih. Kita harus miliki kasih dan kita tinggal di dalam kasih itu. Untuk apa? Kita baca seterusnya. Yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dalam situasi momen atau situasi sekarang ini, virus corona mengguncangkan di mana-mana, semua orang ketakutan, kegelisahan habis-habisan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi, perhatikan mereka, saling menolong, membagi kasih satu dengan yang lain. Di dalam kekurangan kita juga memperhatikan mereka. Kalau memberi sesuatu dari kelimpahan, dari kelebihan, itu biasa. Orang yang tidak tahu firman yang di luar Tuhan pun bisa lakukan, tetapi dari kekurangan kita memperhatikan mereka, itu yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat mereka yang kekurangan, menolong mereka yang lagi butuh. Sekarang saya tidak tahu dimanapun kita berada, apa yang kita bisa buat, lakukanlah sesuai karunia kita masing-masing, ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 tadi. Jadi hal yang kedua adalah mari kita ada di dalam kasih, dan kasih itulah yang mendorong kita bisa melihat orang lain penting. Keluarga penting, orang lain penting. Mari kita tidak hanya bicara berkata-kata, tapi mempraktikkan itu kepada mereka. Selain kita mengasihi sesama, kasih itu juga bisa menutupi kesalahan-kesalahan orang lain. Ini yang sulit sekali. Melupakan atau mengampuni kesalahan orang lain, itu yang sulit, sukar sekali. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Dia, kita memiliki kasih Yesus, dan kita sudah mengalami pengampunan dari Bapa di sorga, maka saya percaya kita bisa melakukan ini, yaitu bisa mengampuni mereka. Karena zaman sekarang saling menuduh, mulai membicarakan, menyalahkan satu dengan yang lain, membuat kita tidak tenang, membuat kita kecewa juga, emosi juga. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita memiliki kasih, maka kita bisa mengampuni mereka. Kita bisa melupakan kekurangan, kelemahan dia. Dalam rumah tangga kita juga belajar hal ini penting. Memiliki kasih untuk melupakan kekurangan istri dan suami. Memiliki kasih untuk melupakan kelemahan anak-anak kita. Dan kita keluar melihat lingkungan di mana kita berada. Dengan kasih Kristus kita bisa memaafkan, kita bisa melupakan kekurangan kelemahan mereka. Inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ini. Mari kita sungguh-sungguh memiliki kasih Yesus, karena itulah yang Dia berikan kepada kita. Beberapa hari kemarin kita merayakan tentang Jumat Agung, penderitaan kematian Kristus. Lalu pasca kebangkitan Kristus, artinya kita menang atas dosa. Kita mengalahkan musuh kita, yaitu si iblis. Dan iblis itu kerjanya adalah menuduh. Dia suka menuduh kita habis-habisan. Karena itu mari kita belajar tinggal di dalam kasih Yesus, sehingga kita bisa melakukan hal yang pertama tadi, saling mengasihi. Tapi hal yang kedua adalah mari kita bisa melupakan orang lain. Dengan demikian maka kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kualitas iman kita semakin meningkat karena kita sedang ada dalam situasi yang tidak aman. Penderitaan sedang melanda di mana-mana. Virus corona mengguncangkan di mana-mana, membuat semua orang kebingungan, ketakutan, kegelisahan habis-habisan.
Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, mari kita tinggal di dalam Dia. Kita miliki kasih Yesus. Kasih Yesus sangat sempurna. Ini sangat penting sekali. Selain kita bisa melupakan kesalahan orang lain, kasih itu juga kita bisa membantu atau menolong mereka yang kekurangan tadi saya sudah jelaskan. Ini hal yang penting. Jadi dalam situasi kondisi di abad sekarang tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan. Hal yang pertama kita bisa berdoa. Hal yang kedua kita tinggal di dalam kasih Yesus. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, kita baca di dalam ayatnya yang ke-10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, dalam situasi penderitaan ini, yang harus kita lakukan adalah melayani sesuai dengan karunia. Melayani sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sebagai hamba Tuhan, kita full time di gereja, di jemaat. Tapi teman-teman yang sedang bergabung bersama Jemaat Palomo, kita punya bagian di pemerintahan, sebagai bupati, sebagai anggota DPR, daerah maupun pusat, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pelayan di rumah sakit, mantri, dokter, suster, atau apa saja yang kita miliki saat ini, mari kita melayani Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau, jangan sampai terlambat. Karena hidup ini hanya singkat. Kesempatan yang Tuhan beri, mari kita sungguh-sungguh lakukan itu. Dengan demikian maka kita sedang menabur. Selagi langit dan bumi masih ada, tabur tuai berlaku sampai sekarang. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita taburkan, Tuhan memperhitungkan. Waktu kita masuk surga dan Tuhan berkata, ini kau punya hadiah, ini kau punya yang selama kau tabur, menabur itu sekarang kamu tuai. Alkitab berkata, waktu itu yang aku ada di penjara, engkau datang jenguk saya. Waktu saya haus, engkau beri saya segelas air. Tanpa sengaja kita menolong kepada siapa saja, tanpa memandang. Hal yang sepele sekalipun, mari kita buat itu. Atau mungkin kita terlibat dalam tim untuk tim virus corona ini, di mana saja sedang kita kerjakan. Mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sebab itu bagian dari panggilan. Memang ancaman, bahaya virus corona menghantui hidup kita, karena kita jauh dari sanak saudara keluarga. Tapi ingat firman Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Selagi saya diberi kekuatan, selagi saya ada waktu, sebab hidup kita seperti jam. Jam itu berputar sekali dan kalau baterainya tidak ada maka berhenti. Kapan kita berhenti? Mungkin karena virus corona atau karena penyakit yang lain, saya tidak tahu. Tapi kesempatan Tuhan beri, mari kita buat untuk Tuhan. Tanpa kita memandang, dari suku mana, dari keluarga mana, tapi tetap kita memandang dia. Karena kita memiliki kasih Yesus, maka kita bisa peduli kepada siapa saja. Kita bisa masuk dan menolong kepada siapa saja. Dan itulah panggilan kita masing-masing. Saya mengajakkan kepada kita semua yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di luar Papua, di mana saja sedang kita mengikuti live streaming di TV ini. Mari kita memiliki 3 hal itu yang penting. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi
menjelang akhir zaman, masuk di abad 2020 ini, tahun 2020 ini kita dikejutkan dengan peristiwa demi peristiwa. Dan akan terjadi lebih bahaya lagi ke depan. Karena itu tidak ada cara lain. Yang pertama, doa penting. Doa mengubah segala sesuatu. Yang kedua, selain kita bisa berdoa dan berpuasa, yang kedua adalah masuk di dalam kasih Yesus. Memiliki kasih Yesus supaya kita bisa melihat semua orang penting, peduli kepada mereka, menolong kepada mereka. Dan yang terakhir, mari kita melayani sesuai karunia kita, kemampuan kita, profesi kita masing-masing. Sebab zaman sekarang sangat-sangat bahaya. Kejahatan akan merajalela sesudah lewat virus corona lewatnya. Kelaparan terjadi di mana-mana, ekonomi akan bangkrut, kekeringan melanda di seluruh dunia. Maka hal ini sangat penting. Kita sungguh-sungguh masuk di dalam firman, makan firman Tuhan, berdoa setiap pribadi dengan Tuhan, penyembahan secara rutin dengan Allah Bapa di sorga, tapi juga mulai mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, kepada dunia, dan melayani Tuhan selagi kita diberi kesempatan. Hidup ini kesempatan. Mari kita memuji Tuhan, hidup ini kesempatan. Selagi saya diberi kekuatan, saya mau buat untuk Tuhan. Saya mau melayani untuk Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh naikkan lagu ini, karena lagu ini memberikan kita motivasi, dorongan yang kuat. Karena kesempatan hanya sekarang. Jangan tunggu besok kita mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Tapi kesempatan sekarang kalau kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak. Kalau kami diberi kesempatan untuk masih ada waktu, kami bisa menolong, kami bisa melayani dengan profesi dan kemampuan yang kami miliki saat ini. Firman Tuhan hamba sudah menyampaikan, mohon Roh Kudus terus bekerja di dalam kesulitan kesukaran yang melanda dalam kehidupan
di negeri kami di Papua, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tidak ada cara lain kecuali masuk dalam doran puasa. Dan memiliki kasih dan tinggal dalam kasih Yesus Kristus serta melakukan, menolong kepada mereka, memperhatikan, peduli kepada mereka sesuai profesi dan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman Tuhan. Hamba-Mu akan mengakhiri dan seluruh jemaat Tuhan, bahkan pemirsa dimanapun kami berada, kami akan mengakhiri dalam ibadah live streaming. Karena itu kami mohon penguatan dan bimbingan dari Roh Kudus terus ada di hidup kami dan mengajari kami supaya kami betul-betul menang atas maut, menang atas penderitaan, menang atas dunia ini, karena dunia ini tidak bersahabat dengan kami. Banyak pergumulan, persoalan, masalah. Virus corona membuat kami jauh dari keluarga, jauh dari persekutuan. Bahkan sedikit orang mulai kebimbangan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kami agar kami datang kepada kesudahan segala sesuatu sudah datang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.